Alhamdulillahilladzi hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Nasma'u qawla Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Khamsu salawatin katabahunna Allahu 'alal ibadi faman jaa'a bihinna wa lam yudayyi' minhunna syai'an istighfafan bihaqqihinna kana lahu 'indallahi ahdun ayyudkhilahul jannata wa man lam ya'ti bihinna falaysa lahu 'indallahi ahdun in syaa'a 'adzabahu wa in syaa'a adkhalahul jannata. Hadis riwayat Abu Dawud, Nasa'i, Ibnu Majah dan Ibnu Hibban. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah taklim Rumah Sakit Mukhtar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu kita mengaturkan puji dan syukur dan sebanyak-banyaknya kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai saat ini awak masih diberi rezeki dan mudah-mudahan semuanya berkah. Salawat dan salam untuk Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan salawat-salawat yang dekat dengan hidup awak selagi hidup ini, nanti diri kita, keluarga kita tercatat di antara umat yang akan dimintakan oleh Rasul syafaat kepada Allah di akhirat kelak. Amin ya rabbal. Ibu, bapak-bapak, jamaah yang dimuliakan Allah, apa nak sampaikan di minggu lampau ini awak akan mengaji masalah zikir dan doa setelah salat. Tapi rasanya ada satu maudhu yang sulit awak meninggalkannya, nanti Jumat kedua nanti berkaji itu, yaitu masalah bagaimana khusyuk dan nikmat di dalam salat. Bagaimana khusyuk dan nikmat di dalam salat. Langsung saja ibu yang dimuliakan Allah, ayat yang awak hadis yang awak baca di awal tadi kira-kira model dalam kasihnya. Salat lima waktu yang Allah diwajibkan Allah kepada seorang hamba, itu kira-kira arti bebasnya begitu. Salat lima waktu yang telah diwajibkan oleh Allah kepada seorang hamba, artinya setelah awak ketahui tentang rukun-rukun dan kesempurnaan
salat na 5 waktu telah diwajibkan oleh Allah kepada seorang hamba itu. Faman ja'a, andai kata ada orang yang mengerjakan salat itu dan tidaklah dia menyia-nyiakan salat itu. Jadi salat nak dikarajokan seorang hamba, andai kata inyo tidak menyiu-niukan salat nak dikarajokan tadi, menyiu-niukan ba'a mukasrinya, menggunakan syai'an dengan sesuatu, artinya waktu inyo sadang salat Tuhan ada sesuatu yang membuat salatnya tadi sia-sia. Yang bisa mengadakan salat model itu dan dia tidak menyia-nyiakan salat itu oleh sesuatu urusan dunia dan lain-lainnya, istighfafan, karena mereka sangat takut bihaqqihinna, untuk menyalahi hak-hak salat terhadap dirinya. Anak hak-hak salat kutiko salat itu pamanawak ke Tuhan, itu hak salat. Jadi siapa bisa mengajukan salat dan inyo tidak sio-siokan salat itu oleh sesuatu yang akan merusak salatnya, karena dia sangat takut kepada Allah. Takut bagaimana? Takut melanggar hak-hak salat. Orang yang bisa salat serupa kana lahu indallahi ahdun. Allah berbuat janji dengan mereka yang salat seperti itu, ayyudkhilahul jannata mutabadilatan. Orang tadi akan langsung dimasukkan oleh Allah ke dalam surga tanpa ada hisab. Tanpa ada hisab. Dengan perbuatan-perbuatan yang nama banyak di muka dunia itu, ternyata tidak ada hisab untuk itu. Karena dia mengerjakan perintah salat dan tidak menyia-nyiakan salat dengan sesuatu yang lain ketika dia mengerjakan salat. Sebaliknya kejadian Nabi, siapa yang tidak mengerjakan salat seperti itu, artinya ada visio-siokannya. Kadang-kadang mulai takbirnya talabih sen imam seketik apa namanya nak salat lain. Berarti orang tadi lah menyia-nyiakan salat. Sebaliknya, siapa yang menyia-nyiakan salat dengan sesuatu yang lain, itu salat itu, tetapi salat tadi lah sia-sia, karena ketika salat itu hak salat ada terpenuhi dalam dirinya. Itu sio-sio untuk salat itu. Falaisa lahu indallahi ahdun. Orang yang salat seluruh itu tidak ada garansi dari Allah bahwa dia akan langsung dimasukkan ke dalam surga tanpa hisab. Tidak ada garansi dari Allah. Insya'a adzabahu wa insya'a adkhalahu jannata. Boleh jadi walaupun dia telah mengerjakan salat dengan rajin, dia juga akan diazab di akhirat kelak, dan boleh jadi juga dia akan dimasukkan Allah ke dalam surga. Tetapi yang garansi dari Allah langsung masuk surga tanpa hisab itu tidak ada. Itu gambaran antara orang yang bisa menikmati salat dengan khusyuk dengan orang yang sebatas mengerjakan salat, di rukun sudah, syarat sudah, bacaan sudah, salam sudah. Itu bedanya antara orang
yang mengerjakan salat dan dia tidak mensia-siakan salat itu dengan urusan lain, dijamin oleh Allah ada garansi masuk surga tanpa ada hisab. Sementara orang yang dia mengerjakan salat rukun telah tetapi banyak sia-sia, yang artinya hatinya pun tidak ada kepada Allah di dalam salat tadi. Nah salat datang, orang serupa kecil Nabi, boleh jadi dia akan diazab di akhirat kelak dan boleh jadi juga akan dimasukkan oleh Allah ke dalam surga. Pertanyaannya ibu jemaah yang dimuliakan Allah, kalau awak kulkas awak rusak di rumah, nah tentu kalau kini kita kulkas di rumah itu repot dibutuh untuk persiapan bahan masak. Di balik pasar, tiba di pasar, masuk awak ke kedai ke toko, tinggal kulkas semua ni, gadangnya sama, warnanya sama, mereknya sama, pintunya sama, pintu sama pintu, warna sama, merek sama, bentuk sama, pintunya sama. Nanti pakai garansi setahun, nanti lain ini pakai garansi. Ini sama-sama baru dalam pabrik kedua-duanya. Nah, pertanyaannya di buk nama di Bali, ada sama. Nama apa kali? Garansi. Tapi kualitasnya sama. Pintunya sama, gadangnya sama, warnanya sama. Sama saja, lu ada bedanya tuh. Kualitasnya pun sama. Apa yang pilih? Yang pakai garansi. Itu sama saja, nyoba itu pilih. Ada jaminan. Sama saja ini tidak ada bedanya. Jaminan kalau rusak. Jaminannya ada. Kira-kira itulah orang yang mengerjakan salat yang kecil tadi. Ada orang mengerjakan salat, ini sangat takut menyia-nyiakan hak salat. Dan kedua, ini sekedar salat. Rukun adalah syarat adalah selesai lalu. Kira-kira model itulah bagaimanapun awak akan memilih dan pakai garansi. Kan belum tentu yang pakai garansi itu lebih baik, tetapi awak tetap memilih yang pakai garansi. Apa itu terjamin. Nah, kira-kira itulah salat yang khusyuk. Itulah salat yang khusyuk. Ibu, bapak, jemaah yang dimuliakan Allah, sehingga dengan seperti ini, apa suara hadis Nabi ibu, Allah belajar rukunnya syaratnya lah. Akhirnya Nabi, masalus salawatil khamsi kama sali nahrin akbin gabrin ibabi ahadikum yaqtahimu fihi kulla yawmin khamsa marratin fama tarawna dhalika yuqi min daranihi qalu la syai'a ya Rasulullah qala fa inna salawatil khamsa tuzhibu zunuba kama yuzhibul ma'u darana. Nabi, orang nalah salat pakai garansi tadi. Kalau pakai garansi tadi, inyo tidak menyia-nyiakan hak salat. Artinya selama salat itu pahalanya memang salat dan juga nanti pahalanya ke Allah Subhanahu wa taala saja. Tapi orang tadi mengapai garansi. Nah, salatnya serupa bola kecil Nabi. Bahwasanya salat na 5 waktu engkau karajokan setiap saat itu kama sali nahrin afrin. Tidak ubahnya salat na 5 waktu ibu karajokan tiap hari itu tidak ubahnya seperti seseorang kaya raya
punya istana yang sangat megah, maka di tepi rumahnya tadi Nahrin Azrin. Ada orang pensiunan pajak Jakarta yang juga tinggi, yang kayak gini, boleh ada? Boleh. Ibu jemaah yang dimuliakan Allah, kalau udahlah salat dengan tipe pertama yang telah ada garansi dari Allah itu, hakikat Nabi, kalau Rasul putus akan berang, salat Nabi waktu engkau kerajukan setiap saat itu, indah ubahnya seperti orang punya istana yang mewah, maka di teras istananya itu ada anak sungai yang sangat bening dan jernih. Jadi salat nanti pertama tadi pakai garansi tadi, indah ubahnya seperti orang punya istana yang megah. Di teras rumahnya tadi mengalir anak sungai yang tenang dan airnya sangat bening. Yang tahimu fihi kulla yaumin khamsa marrat. Kau perumpamaan salat demokratu itu, perumpamaan salat demokratu yang garansi nak kecilan tadi dalam hadis tidak ada seperti orang yang rumahnya sangat megah, istananya sangat megah. Sementara di teras rumahnya tadi ada anak sungai yang sangat bening dan airnya sangat tenang. Yang tahimu fi kulla yaumin, inyo bakal cempuang dan baku suat di sungai tadi sampai 5 kali sehari. Karena yang mengalir itu, yang mengalir sangat bening, sangat bening. Lah mandi nyo disinan 5 kali dalam sehari. Itu kerja Nabi. Lalu ditanyakan oleh Nabi kepada sahabat, "Fama kalamuna dzalika?" Nabi kepada sahabat, kalau begitu keadaannya, tadi ada sungai dan sangat jernih dan inyolah mandi di sinan bakusuan 5 kali sehari semalam. Kata Nabi kepada sahabat itu, menurut engkau kecek Nabi, fama kalamuna dzalika yuqi min azranihi. Apakah masih ada menurut engkau sisa daki di urang tadi? Kira-kira apa itu? Nyuk istananya mewah, airnya bening, tenang, lah mandi setiap hari di sungai tadi 5 kali, baku suat sekue-kuenya. Pertanyaan Nabi kepada sahabat, kalau anda kata begitu, orang yang salatnya mendapat garansi tadi, kira-kira menurut engkau kecil Nabi, masih ada tak badannya berlumpur daging? 5 kali sehari mandi di sungai airnya ada. Tentu ini tak langsung seperti itu. Apa kusuatnya salamo? Salamo berapa itu? Buat salat. Awak salat sebulan ini, kali 50 minit juga kusuat sehari di air yang sangat bening tadi. Kecil Nabi, masih ada orang itu berlumpur dengan daging jenis. Kalau boleh apa? Rasulnya tidak mungkin, Rasulnya tidak mungkin. Kalau la syai'a, tidak ada seketik pun daging itu kecil Nabi. Fa inna salawatil khamsa. Hai kira para sahabatku kecil Nabi, maka itulah salat yang 5 waktu untuk membersihkan diri. Maka begitulah salat yang 5 waktu membersihkan dirimu. 5 kali membusuk sehari. Salat yang 5 waktu itu adalah membusuk badanmu dari lumuran dosa yang kita kerjakan sepanjang hidup kita. 5 kali sehari itu dikala jauhkan membusuk. Kadang-kadang sebelum ini
kadang-kadang mulai ini kuat dengan zikir. Akan diingatlah lamun dia itu setiap hari digusuri dengan sabun yang sangat mahal pula. Kata Nabi, tidak mungkin ada daging yang ada di badanmu. Itulah dirimu dengan dosa, kata Nabi. Andai kata salat kamu itu termasuk salat yang pakai garansi, dikatakan oleh Nabi dalam hadis riwayat Abu Dawud, Nasa'i dan Ibnu Majah. Kita bacakan di awal tadi. Makanya ibu-ibu, apa-apa jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pastikan bahwa diri kita itu bisa khusyuk di dalam salat. Ibu apa? Dia waktu 24 jam waktu hanya 5 menit. Barangkali tak sampai. Kadang-kadang 4 minit masalah itu. 24 jam waktu asari cuma 4 minit di dalam salat. Akankah kita diganggu dan disia-siakan oleh urusan lain selain urusan salat? Oh tidak, berarti kita adalah orang yang mendapat garansi. Ibu, ada seorang sahabat namanya Khalid bin Rafi'. Siapa namanya? Ada seorang sahabat yang bernama Khalid bin Rafi'. Satu hari Khalid bin Rafi' ini terlambat pergi ke masjid. Suatu hari Khalid bin Rafi' sahabat ini dia terlambat pergi ke masjid. Kiranya setelah tiba di masjid, Khalid bin Rafi' tadi Nabi dah membaca Assalamualaikum. Berarti dia tidak jadi sempat mengikuti salat berjamaah. Nama sahabat yang terlambat tadi adalah Khalid bin Rafi'. Maka salat ketika itu Khalid bin Rafi', salat Khalid bin Rafi' dengan sebaik-baiknya. Menurut Khalid bin Rafi', itulah salatnya yang paling khusyuk Rasulullah menurut Khalid bin Rafi'. Salat Khalid bin Rafi'. Katakanlah salatnya tadi 4 rakaat. Katakanlah begitu. Ya tak? Sadar rukun syarat indah takana di Khalid bin Rafi'. Dalihnya sembahyang 4 rakaat. Kalau begitu Khalid bin Rafi' dia kategori salat yang tidak pakai garansi. Salat Khalid bin Rafi' ini selesai salat Khalid bin Rafi' dibacanya oleh Khalid bin Rafi', fil alamina innaka hamidun majid. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Ingat bah, sahabatku terlambat salat berjamaah itu aib dia. Aib dia. Khalid tadi karena ke situ tu Nabi kan masih kata imam. Tu. Selesai Khalid tu assalamualaikum kiri kanan, tagak Khalid tadi. Khalid tadi tagak inyo verifikasi kepada Rasulullah. Akan mendalilkan Rasulullah kilo-kilo bakal nyo mangkut. Rasulullah tanya orang. Tapi masuk berbandingnya selesai salam baru letaknya. Jangan ditagak, inyo tagak ingin klarifikasi kepada Rasulullah bahwa mungkin terjadi dalam dirinya sekali itu. Waktu Khalid kebajaran dari tempatnya sembahyang buka. Waktu Khalid tadi kebajaran sembahyang kembali itu, kalau langkahnya baru ke Rasulullah, kagak senang balik ke Nabi. Fasali lam tusalli, salu falam tusalli. Ulangi salatmu. Tadi kamu belum salat. Ulangi salatmu. Tadi kamu belum salat. Khalid bin Rafi' dek Nabi mengecek itu, dia tidak berkomentar. Sami'na wa ata'na. Semuanya Khalid boleh.
Ya, kalau selesai itu 2 rakaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kadang-kadang juga dia ini akan menjadikan Nabi. Nabi kini pula pasti menganggap Allah macam-macam kuat. Menjadi beban dengan talabik salat itu. Ama kebajalan dengan marah Nabi, kamu cek Nabi. Kebajalan baru kecek Nabi, kum kecek Nabi. Tagak sinan kecek Nabi. Fasalu falam tusalli. Tagak sinan kecek Nabi. Ulangi salat engkau karena engkau belum salat tadi. Tentu bingung salat berlafiat. Hadilah berakaat supaya sebentar berakaat supaya kecek Nabi ulangi dia karena engkau alun salat. Ibu, Bapak, sampai kejadian kau 3 kali. Sampai kejadian kau 3 kali. Setelah 3 kali ibu jamaah tamat, kalimat kafe disangko inyolah selesai sembahyang. Itu juga kecek Nabi baru. Kum fasallu lam tusalli. Tagak senang melihat ulang salat engkau karena engkau belum salat. Sudah tu diberani sendiri ni. Tentu yang mungkin ibu kurang panik kaki juga bakalah kalah tu lagu boleh rakaat supaya kecek Nabi engkau belum salat. Kau diulangi, kau sampaikan yang balik, kau itu juga kecek Nabi kau. Tapi itu maka karena tadi dipaksakannya perasaan takwi tadi dipaksakannya dua bisa dia doa Nabi dan dia dulu lututnya ke Nabi, ya Rasulullah, ampun ya Rasulullah, maafkan aku ya Rasulullah. Ya tak? Bukan aku indahkan engkau ya Rasulullah. Allah mengulangi salat aku 3 kali ya Rasulullah. Kecek engkau aku salat joleh. Allah bi karena aku ya Rasulullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kecek engkau aku joleh ya Rasulullah. Waktu itu Rasulullah menjawab, ruku engkau dan sujud engkau. Ruku engkau dan sujud engkau. Itu nak pelajari. Sudah salat bertanggung itu tu. Ruku engkau dan sujud engkau. Kalau tak cacahkan dia bilang dia ni, dia tak lo. Aluluwi ni sampai Allah mengidah, ini lah sendiri. Lalu salat imam lain dulu ke imam, bagaimana betul kilo? Artinya mahal. Ukilo do kalam berlafiat do tidak tumakninah di dalam salat. Itu sebabnya. Dijamin dari Rasulullah, kilonya kalam berlafiat do tidak tumakninah di dalam salat. Kan banyak nampak di Rasulullah. Rasul-rasulnya yang halal bin Rabi'ah itu banyak menyambiakan bacaan di tengah jalan. Ini karena menyambiakan bacaan di tengah jalan. Itu kajian. Menyambiakan tadi, ya tak? Rabbana lakal hamdu baru selesai dibaca do kutigo lagi bolu tuinya sujud. Kalau menyambiakan, kecil itu kecil Rasulullah kepada halal bin Rabi'ah. Salat engkau, engkau sujud, engkau tumakninah, engkau takbir, engkau yang tidak akan yang sesuai dengan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti engkau belum salat. Dengan cara seperti itu, kata Nabi, dipastikan khusyuk engkau pun tidak ada. Karena panganan engkau cuma kepada selesai, cepat selesai salat. Maka dipastikan kata Rasulullah Khalid bin Rafi ini tidak ada khusyuk di dalam salat dan menyambiakan bacaan di tengah jalan. Indah membaca bacaan salat itu sesuai dengan rukun yang ada dia kerjakan. Kok yang tinggal betul, Rabbana lakal hamdu itu selesai setelah dia sujud dan seterusnya. Ibu, apa-apa jemaah yang memuliakan Allah. Kalau begitu, ibu apa-apa bahwasanya khusyuk itu sesuatu hal keniscayaan. Niscaya mesti khusyuk itu di dalam salat. Kalau kecil tadi, ya kurang dan tidak bisa menikmati salat. Jadi Nabi itu, kecil Nabi. Innamas salatu tamaskunu wa tawaddu'un. Hanya saja
dan ketawaduan di dalam salat itu. Lah tanam dalam salat, lah tawaduknya, lah talasuk rendah dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Biasanya orang yang tanam dan rendah dirinya di mata Allah itu adalah orang-orang yang khusyuk di dalam salatnya. Khalid bin Rafi' sahabat bukan orang. Khalid bin Rafi' sampai kali baru dia ditunjukkan kepada Rasulullah ini melihat sebenarnya Rafi' itu sampai 5 ibadahnya. Kiranya 3 kali lakukan salat, ternyata Nabi menganggap itu belum salat. Karena salatnya tadi diprediksi oleh Nabi adalah salat yang tidak khusyuk. Jatuhlah salatnya kepada peringkat kedua yang tidak ada garansi dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga salatnya serupa kecil Nabi dalam hadis lain, man lam tanhahu salatuhu anil fahsya'i wal munkari lam yasdad minallah illa wahda. Orang yang salat dikala jauhkan tadi indah ada khusyuk, indah ada pamana kepada Tuhan, lah dalih salatnya tadi tidak tiba di sasaran. Sementara Nabi mengajarkan salat itu akan bisa, Allah mengajarkan salat itu akan mencegah orang dari perbuatan keji dan perbuatan munkar. Kalau semakin banyak tempat titipan sandal di setiap masjid, kalau semakin banyak tempat penitipan sandal di masjid, tidak bisa kita pungkiri, yaitu logika berpikir. Semakin banyak tempat sandal di masjid, semakin banyak pula prediksi virus orang mampir terbuka di masjid. Nah, berarti orang di masjid itu kata Nabi kepada Khalid tadi berarti belum salat, karena salatnya belum bisa mencegah perbuatan keji dan munkar. Maka Nabi siang dan salatnya tadi tidak masuk kepada garansi kekejian dimulai, maka salat yang kerajaukan tidak akan bisa mencegah perbuatan keji dan munkar. Lam yasdad min Allah. Orang tadi dengan salat itu tidak kebatang-batang ya Allah doh, illa wahda, justru malah akan bisa bertambah jauh kepada Allah. Walaupun dia telah rajin salat, tapi ternyata hidupnya bertambah jauh kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Dia belum dikategorikan salat yang pakai garansi dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu, bapak-bapak yang dimuliakan Allah, Imam Al-Ghazali di dalam kitabnya Ihya Ulumuddin juzuk 1 halaman 199. Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin juzuk 1 halaman 199 mengatakan orang itu nanti baru akan khusyuk di dalam salat bila terlalui olehnya 6 perkara. Orang baru akan khusyuk di dalam salatnya bila terjalani oleh dia itu 6 perkara. Yang pertama, kata Imam Al-Ghazali adalah hudurul qalbi. Hudurul qalbi artinya hadirkan hati kepada Allah. Itu maknanya ibu apa-apa dikecil dalam hadis lain. Ya, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya iza kama ila salati yaqtadala qa'iman wa rafa'a yadayhi hatta adwa mankibaihi summa qala Allahu akbar. Itu makanya kecil sahabat tidak pernah Nabi itu mengerjakan salat kecuali yubana lasiap Nabi sesiap-siapnya lah cie pamana Nabi nyolai. Jadi yang tadala kaiman adalah
Setelah yakin Nabi seperti itu, baru inyo mengangkat kedua tangannya. Setelah yakin kedua tangannya, baru Nabi membaca Allahu Akbar ketika tangannya sudah tiba dekat telinganya. Berarti Nabi menghadirkan hati dulu kepada Allah. Nah, itu makanya kalau dalam kajian-kajian nanti kalau kaji kalau sampai kajian berikutnya yang salah membuat ketahui dalam salat itu kiranya kurang antara itu sangat makruh punya mengajar-ngajar sehingga dapatnya sekali. Itu namanya kerja awak kerja lah, ya tak? Umpamanya awak di rumah awak di sakit kaki, ya tak? Kilo-kilo ibu yang main menjaga Allah, rumah kaki, imam telah mau baca Qur'an. Awak kata wali lari awak, ya tak? Sehingga timbul musajid dan pengen awak serakaat. Ternyata itu hukumnya makruh. Makruh itu udur kalbi hati awak alun hadir ke Allah ini awak Allah takbir. Makruh pun itu bisa dibaca nanti kitab fikih sunnah juz 1. Makruh. Yang salah makruh itu namanya kadang-kadang ulang. Kadang-kadang ada ilmu, kadang wakada punya berdua kan ulang ramai. Ada kan? Diberi dia bermusajid kau Allahu Akbar. Kiranya imam baru keluar baru dapat masyarakat. Ternyata kita baru saja mengerjakan perbuatan makruh di dalam salat. Nanti kalau kaji, nah itu makruh itu. Sementara banyak awak mengamalkan seperti itu. Itu ada kan nanti dulu. Makanya ini buat apa termat di dalam hadis itu dalam kitab Sunnah. Andai kata apa-apa, ini nak ibu-ibu, awak sedang lapar banyak. Awak sedang lapar banyak, waktu salat tiba. Dahulukan makan, tak salat. Dahulukan makan, tak salat. Itu dalam kitab fikih. Awak sedang lapar banyak, waktu salat tiba. Biasanya waktu ini ikut salat berjamaah. Ya tak? Ya tak? Ibu ini dia ciptakan sabananya didahulukan makan daripada salat. Atau bapaknya awak sekat buang air minggu jamaah terlambat. Buang air. Waktu salat tiba, buang air dulu. Lalu itu rancak takana salat sedang makan daripada makan tidak rasa itu turun kalbi. Kalau kita lihat sangat panjang dan sudah mengatur. Jadi jika beliau mengajar-ajar meskipun waktu terlambat, ya 10 hendaklah engkau mengajar isaat itu musalah fashabu ditambah 10. Apabila engkau terlambat bersalat, engkau pergi salat, maka pergilah engkau salat dengan perasaan tahan, kemudian dengan cara hati pegang, tidak boleh menunggu. Yang kedua, aku nak kalau aku tafahum. Ibu ya, awak sempat beberapa kali salat dengan bertuan ibu atau ya setiap bulan dulu aja beliau tentang tafahum. Orang tidak akan pernah khusyuk dalam salat karena syarat khusyuk yang kedua itu tafahum ala qiraatihi. Paham apa dan apa betul. Itu syarat kedua. Paham apa dan apa betul. Kalau itu apa jemaah terhormat, apa hukumnya belajar makna salat? Wajib ain. Belajar bacaan salat itu hukumnya fardhu ain. Kenapa? Andai kata salat lima waktu itu, salat 5 waktu apa? Fardhu ain. Maka dalam kaidah usul fikih, la yatimul wajibu illa bihi fa huwa wajib.
indak sempurna amalan yang wajib wa karajukan kecuali dengan adanya dia, maka dia itu pun hukumnya sama dengan salat. Indak sempurna hukum wajib karajukan. Salat lima waktu kan wajib tu. Indak sempurna salat wajib tu karajukan kalau awak tidak paham apa yang awak baca. Berarti paham itu adalah salah satu yang membuat salat awak sempurna. Karena Rasul mengatakan tidak sempurna kewajiban kecuali dengan dia, maka dia pun hukumnya wajib sama dengan apa yang kita kerjakan. Andai kata mengarajokan salat lima waktu hukumnya fardu ain, maka belajar salat hukumnya juga fardu ain. Bayangkan di minggu bapak itu orang-orang yang sama sekali belajar sekali salat itu langsung bayar sampai mati. Bayangkan padahal belajar salat itu hukumnya sama dengan salat. Karena mereka itu wajib sama ibu. Nah, baru itu hukumnya wajib. Kalau itu hukumnya wajib. Bukan bukan dokter. Kalau lo sakit tertentu maka wajib pula pergi ke dokter atau vitamin. Kalau baru wajib maka pergi ke dokter juga wajib. Terlepas nanti ada orang yang kira-kira mengatakan kalau tidak jelas berobat itu wajib. Ibu yang main dia Allah. Habis itu nan agak stagnan bahwa di dalam beribadah, yaitu paham dengan apa yang dibaca. Mulai awak takbir, kira-kira itu apa? Mulai awak takbir dalam salat kuah, lepas awak sampai fil alamin innaka hamidum majid pada orang. Kalau tidak sampai kajian empat takbir, Allahumma inni a'udzubika min azabil qabr wa min azabil nar wa min fitnatil mahya sampai seterusnya. Kalau tidak akan sampai sekian, paling tidak sampai kepada fil alamin innaka, sampai fil alamin innaka hamidum majid itu paham tak apa baca? Awak ingin bisa nikmat hidup waktu dengan beribadah. Tidak mungkin orang akan nikmat beribadah kalau apa yang dibaca tadi dia tak paham. Itu tak mungkin. Logika itu tak mungkin. Semua doa menonton film India, kurang galak-galak pun galak. Kalau kita orang kawan, ada malam, tidak tentu lagi. Bagaimana? Ini galak-galak. Maka ketika kami dulu belajar yang biasa Harun, ialah itu aku 2 bulan belajar bahas supaya paham dalam salat, bukan sedang arti. Paham dalam bacaan salat itu. Hukum belajarnya wajib. Karena salat lima waktu juga wajib. Tidak sempurna salat lima waktu kalau tak paham, maka belajar untuk paham juga wajib. Itu dalam kaidah usul fiqh. Meskipun lebih ibu, kalau program itu kan, berarti ibu jamaah terhormat mau tak mau apa satu waktu nanti hati waktu akan lari untuk keagamaan. Ada yang jangan. Sedangkan di Los Angeles sekarang, ya kan, itu sudah banyak orang-orang lari kepada yang sebenarnya. Suatu ketika nanti akan diingatkan oleh Tuhan bahwa hidup itu tidak akan bisa terasa nikmat andai kata orang itu belum bisa mengamalkan agama secara baik. Tidak bisa dipungkiri. Salah seorang presiden Uni Soviet, orang yang ateis, ketika orang ateis anti Tuhan, itu berapa? Dia itu pada akhirnya secara panik dengan persoalan dalam setiap hari, anaknya 3 orang. Nah, ibu yang pernah menyelesaikan dunia, anak itu duduk di atas kursi, panik, anakku, Pak tahu masalah lu, ini panik lo, tetap pusatnya. Yang ini disuruh tembak anakku ketiga. Setelah tembaknya anakku ketiga itu kebanyakan enggak? Akhirnya apa katanya? Oh my God. Oh, ya ateis kan? Ya ateis. Oh my God.
dibuka begitu, ditembak begitu. Oh my God, maka matilah dia bersama anaknya semua. Orang ateis, ujungnya dia mengatakan, oh my God. Berarti ibu, bagaimanapun kondisi hidup pikuk kita dengan dunia yang mengumpulkan segala aksesorisnya, satu ketika batin kita akan mencari hidup itu tidak akan bisa tentram tanpa ada agama. Maka salah satunya adalah orang yang bisa khusyuk di dalam salatnya. Apa salatnya? Tafahum. Yang kedua, paham dengan apa yang dibaca. Itu kalau dulu ibu, kalau sama-sama suruh ibu dia, orang kan mengaji malam tidak buang waktu. Kalau kini kan sore dah. Kalau dulu orang kan mengaji malam. Bapak dulu mengaji malam atau siang? Kalau mau mengaji malam dulu. Asal belum mengaji, sudah hari itu, selesai berdoa semua itu diajarkan di imam lagu-lagu kami itu. Jadi kalau sampai SD itulah apa kami sadonya. Makna baca salat itu kalau sampai SD. Jadi makna salat itu dah pegang mau ingat diperhatikan, tapi itu sampai SD. Selesai sembahyang itu saja malam dikecian metode mengajar guru salah itu rutin. Atau tanya gini, orang-orang yang S2 di UIN, kenapa? Tapi baca salah. Boleh apa praktekkan berkemalam? Berkemalam praktekkan, kenapa? Tapi baca salah dari awal sampai akhir di S2. Cuma kenapa? Berapa persen yang bisa? Coba. Jadi ibu jemaah dimuliakan Allah, awal pada baca itu. Agun, nah saya kami belajar ibu. Selesai itu berdoa sebelum mengaji itu Allahu Akbar. Barang doa Allah besar. Bagaimana tu? Yuk yang mana boleh salah tu? Kalau salah dalam itu boleh tu. Boleh kan? Orang kemarinya Allahu Akbar. Kapal orang kemari ya dalam itu guru. Hebat sebenarnya guru itu ada. Bismillah ada. Itu malah berlangsung itu. Kalau sampai SD apa? Pertanyaannya itu jawab tangan. Ngawaki Ustaz. Khusyuk koyo gak balik. Payah ibu Ustaz. Kadang-kadang khusyuk 5 menit, 30 menit itu tidak boleh Ustaz. Ada kemungkinan besar berawal daripada paham atau tidaknya kita apa yang kita baca. Itu mutlak. Nanti ibu yang tadi. Nak katigo tafsir minlah wa tasallul nafsah. Syarat usul dalam salat itu nak adalah hadirkan secara jujur dalam hati Allah betapa agungnya Allah SWT dan hinanya diri kita sebagai umat. Hadirkan biasanya kalau orang menghina berdoa dengan orang yang maha agung. Ino yo bana mado artinya itu biasanya. Begitu tuh. Hadirkan dalam hati betapa agungnya Allah dalam hidup Allah dan betapa hinanya diri kita sebagai hamba. Bagaimana awak semata meminta ke Allah, tetapi 5 menit cuma mana? 6 kalimat kampet al-haibah. Orang berkhusyuk dalam salat al-haibah. Hadirkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasa takut kepada Allah itu membuat awak ingin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau rasa takut awak kepada makhluk, awak lari dari makhluk. Tapi kalau rasa takut kepada Allah, awak ingin bahas supaya dekat dengan orang yang bertakwa ini. Rasa takut itu mutlak. Bedonya dalam surah Al-Baqarah ya. Wa qalu lan tamas ayat 81 wa qalu lan tamassana an-nar illa ayyaman ma'dudah qul attakhadhtum 'inda Allahi 'ahda falan yukhlifa Allahu 'ahdah an taquluna 'ala Allahi ma la ta'lamun. Kabar nazir peringatan dari Allah sehingga berseluruh mudah itulah. Nah,
Yalah, kau setelah kau banawa nanti kamu berapa saatnya? Kau setelah kau nanti kamu berapa saatnya? Baraka aku hidup di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak menyangkut juga neraka itu minat nas wal hijarah. Neraka itu nanti apinya laki-laki melupe-lupe. Di karena bahan bakarnya adalah daging-daging segar manusia dan batu bara. Itu kecilnya. Kalau Rasul tapi tidak ada Allah, maka itu akan berpengaruh kepada saya. Yang kelima, luar baca Rasulullah. Ibu, salat itu 85% bacanya doa. Salat itu 85% bacanya doa. Kecak Nabi dalam hadis qudsi, kecak Nabi, laka mimma da'utani wa raja'utani wa la ubali. Engkau akan mendapatkan apa yang kamu tuju sesuai dengan doa dan seberapa rasa harapmu. Maka mudah-mudahan dalam salat nanti akan mendapatkan apa hasil dari salat itu sesuai dengan seberapa rasa harapnya kepada Allah ketika salat. Rasa harap bagaimana? Dari doa-doa yang dia lantunkan sepanjang salat. Seberapa rasa harapnya dalam berdoa, maka sebatas itulah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka orang-orang yang sampai kalau kau biasanya artinya manuk. Iya tak? Orang kalau sampai manuk biasanya artinya manuk. Ya, ibu-ibu, tanya buku ibu ini tuan. Kalau pengumuman dari direktur bahwa tahun ini gaji orang naik masing-masing orang 500.000 sebulan naik. Kalau pengumuman dari sub-sub unit, tuh awak mesti di masa itu mengarajuan tadi. Kalau bisa, wak karajukan betul-betul sepanjang 9. Tanya betul ibu. Apa ibu dia? 500.000 sepanjang 9 di rumah sakit. Lu gaji kena lihat wak 500.000 sebulan. Akhirnya itu nanti wak mendesak dalam 2 hari harus selesai. Harus kena jualin pun pemohonan. 500.000 sudah menayang wak. Tanya aku ke ibu. Kilo-kilo lain madok ati bu mengarajokan nasa malam doa. Ini madok ati. Dari pagi kerajo tidak ada ibu tu. Dari 7 sampai nanti baru bisa tiga. Sampai ke 9 malam.